event global. Jadi dulu ini kayak kalau misalnya it's very powerful, dan waktu itu waktu kita tweet ini di Twitter, di X sekarang namanya, it blows up like crazy. Banyak orang yang kayak nge-quote ini apa, kenapa ngomong kayak gini gitu-gitu. Tapi dari sini kita getting the first attention untuk sebenarnya kita mau cerita apa. And then next. Seremnya tuh di atas, iya serem banget. But that's what happened before 1950. Itu apa yang terjadi saat 1950. Saat itu nggak ada perempuan yang boleh ngebeli parfumnya sendiri. Mereka harus tunggu ayahnya atau suaminya memberikan parfum di hari ulang tahunnya mereka. Otherwise society akan ngira mereka cewek yang nggak baik-baik. Back then a woman waited for her husband to give her name. No one purchased fragrances for herself. Beda banget kondisinya. Dimana sekarang kita punya liberate, kita punya kemerdekaan, independence untuk kita bisa beli, perempuan bisa beli parfumnya sendiri gitu. Dan ini jadi cerita yang kemudian kita ceritain. Boleh next lagi. Hari ini Senin 8 Maret 2021, Humans adalah sebuah brand yang memiliki 61% customers perempuan. This is a statement. Ini adalah sebuah statement bahwa di 2021 you are a woman of your own decision, who has all the rights to take control of your own fate, your life, and your own happiness. Ini kita kasih lihat grafik kita. Ya, boleh tepuk tangan buat para perempuan. Jadi, humans ada karena sekarang perempuan boleh membeli parfumnya sendiri ya. Kalau nunggu cowoknya beli, mah nggak akan dibeliin. Next. Jadi itu salah satu studi case yang menurut aku bisa menjelaskan gimana kita men-structure bahwa ceritanya sederhana, bahwa sekarang emansipasi wanita ngebuat perempuan udah bisa, katanya wanita nggak terlalu ini, jadi perempuan ngebuat perempuan udah bisa membeli parfumnya sendiri. Itu ceritanya, it's the main story. Tapi the structure-nya itu adalah copywriting-nya, gimana kita ngebuat structure-nya jadi menarik untuk getting the attention that we need gitu. So, ini ada beberapa general tips yang mungkin aku pelajarin dalam hal copywriting. Teman-teman nanti bisa baca lebih lengkap di mana-mana, tapi it's a very powerful skill. Yang pertama, we have to build up expectation. Ketika kita mulai satu kalimat pertama dan orang baca kalimat pertama dan mereka tidak punya ekspektasi apa-apa, kita berkompet dengan 1,000 contents yang lainnya, di mana orang bisa aja scroll atau orang bisa aja nggak baca apa yang kita share gitu. So, a powerful story aja nggak cukup, kayak yang tadi aku bilang. Kita competing with this attention yang banyak banget gitu. Dan attention lain, konten-konten lain tuh seru-seru. Gimana kita bisa jualan produk, tapi sementara kita competing dengan konten TikTok viral yang seru banget kalau ditonton gitu. Susah banget gitu. Jadi kita harus bisa competing on the same level gitu. Jadi pertama, build up expectation. Yang kedua, jangan terlalu melebar. Kita bukan mau ngebuat sebuah artikel yang lengkap 5W1H-nya, tapi kita mau find a single message yang kita mau sampaikan. Karena even a single message aja susah banget untuk kita bisa tanamkan idenya ke orang. Apalagi kalau lebih dari satu message-nya. Jadi find a single message yang bisa cukup powerful. Be creative and try multiple approach to deliver your focus message. Focus message-nya satu. Ya, single message-nya satu. Tapi cara approach-nya itu yang harus kreatif. Semuanya yang kita bisa approach, cara-cara approach-nya itu approach ke satu titik di mana message utamanya adalah we are creating a perfume yang bisa yang lagi celebrating woman emancipation. Keempat, sama kayak yang pertama, tapi lebih lengkap, keep your audience interested. Jadi selama proses konten itu berjalan, baik itu bentuknya formatnya adalah tulisan, baik itu formatnya adalah video, make sure the audience interested terus gitu. Jadi kita harus keep them on hook. Kita harus keep them on hook kayak mancing ya. Jadi harus baitnya tuh harus kuat gitu. Jadi sepanjang perjalanan tuh dia akan tetap interested. Yang terakhir, kalau our audience is no longer interested, then we fail. Karena basically cerita kita tidak tersampaikan. Berarti copywriting skill kita harus dilatih lagi. That's about copywriting. Kita masuk yang kedua, on how we write a powerful story. Tadi kayak aku bilang, tanpa story yang bagus pun copywriting cuma akan terasa kosong, terasa hambar, tidak ada apapun sih. Next. Aku selalu ngerasa bahwa it's very hard untuk kita di tahun 2024 apalagi sekarang
untuk bisa punya ide bisnis and then membuat USP yang membuat produk kita. USP kan unique selling point ya, dimana kayak apa yang membuat produk kita menang dibandingkan kompetitor yang udah ada di market puluhan tahun dengan resources yang jauh lebih besar. Susah banget gitu. Kalau kita mau bikin brand fashion, gimana cara brand fashion kita bisa ngalahin Zara atau Uniqlo? Harga mereka kalau kita jual harga 90.000, mereka juga ada t-shirt harga 100 ribuan, 90 ribuan, dan jauh lebih trusted brandnya. Apa yang bisa membuat kita compete sama mereka? Secara fitur, secara quality, secara segala macam kita kalah gitu. Jadi ini satu dilema yang waktu itu aku rasakan juga ketika Humans mau keluarin parfum dengan harga 300-400 ribuan. Kelihatannya murah, tapi Zara pun punya parfum dengan harga 300 ribuan. Apa yang ngebuat salah satu satu brand kecil di Bandung dulu mulainya itu bisa competing dengan orang milih parfum dari Zara gitu. Really hard. Tapi kemudian dilema itu aku mencoba cari pembenarannya dan aku menemukan bahwa sebenarnya we don't have to compete dari sisi-sisi yang kuantitatif aja, dari sisi-sisi yang tangible aja. Karena ternyata orang memilih brand, it's more than tangible quantity gitu. Itu lebih dari angka-angka, lebih dari harga segala macam. It's more like emotions. Kita saat ini sekarang tahu banyak orang yang memilih brand bukan karena faktor enak atau enggak atau murah atau enggaknya aja. Sekarang udah lebih emotional factor. Lately kasus boycott di mana-mana, it states bahwa sebenarnya brand itu butuh something yang better, bigger than produk dan pricingnya aja, dan positioningnya aja gitu. Tapi on how it delivers emotion itu penting banget untuk kita bisa deliver gitu. So saat itu aku ngerasa bahwa USP yang lama tuh udah nggak relevan lagi. Kita nggak bisa compete dari unique selling point dari sisi fitur dan harga doang. Tapi the new USP adalah yang aku rasa make sense itu adalah unique story point. Dimana if the story is different, then it's a different brand altogether. Ketika ceritanya berbeda, maka itu brand yang berbeda, maka itu produk yang berbeda, maka itu produk yang unik, even though produknya sama. Kenapa kita milih, kayak sekarang kopi, kopinya lebih, ya sama aja rasanya, harganya sama aja gitu. Tapi kita nggak mau milih Starbucks, kita milih yang Max Coffee misalnya. There's emotional factor. Jadi, the new USP yang saat ini kita punya yang menurut aku relevan adalah unique story point, dimana aku ngerasa bahwa all stories yang teman-teman punya, setiap cerita yang teman-teman punya itu pasti berbeda satu dengan yang lainnya. So there's a way, pasti ada jalan. Karena tadi Mas Fahmi bilang, ketika cerita kita autentik, cerita kita yang alami sendiri, maka itu cerita yang berbeda dengan orang lain. Oke, next. Ini salah satu contoh gimana Humans membuat unique story point menjadi fitur dari produknya. Boleh coba di play sedikit, diklik yang link birunya kali. Bisa. Kalau bisa kita buka TikTok di HP masing-masing aja. Aku sering share-share kayak gini juga kalau teman-teman mungkin mau belajar lebih detail atau mau dapat sharing-sharing lebih detail, kalau ada waktu, sama kalau Mas Budi ada waktu, Mas Budi adalah editor aku. Kita suka bikin video-video sharing, aku lagi ngobrol sama mereka terus direkam dan jadi video gitu. Storytelling itu nggak penting, kecuali possible buat sebuah brand bisa penetrasi ke market kalau dia masih mengandalkan USP yang kita sebut sebagai unique selling point. USP itu udah nggak relevan lagi. That's why kita harus ganti nih, USP yang baru itu adalah unique. Itu sedikit tentang unique story point ya. Boleh next. I really believe in this idea sampai ini berapa ya? 5 tahun yang lalu I write this on my Twitter. If you can write a good story, you can sell anything, and if you can sell anything, you can be anything. Dan aku bilang aku nggak malu kalau sebenarnya my hard skills
itu sebenarnya adalah storytelling dan writing aja. I know nothing else better than this too. Start a company that is now valued million of dollars, 50% just by knowing what story to tell this day every day. Apa yang harus diciptakan hari ini dan besok dan hari-hari berikutnya. Bahkan story ini yang mengikat kita dengan purpose kita. Humans ada dengan nama PT Hadir Mengharumkan Nusantara. Kita ngerasa bahwa industri ini butuh revolutionizing, butuh sesuatu yang kita ngerasa bahwa ini bisa jadi identity dari Indonesia itu sendiri. Karena udah terlalu lama sebenarnya Indonesia tidak punya nation identity yang kuat. Dimana PT Hadir Mengharumkan Nusantara tuh ngerasa bahwa satu hari Indonesia harus bisa jadi poros parfum dunia yang ada bersandingan dengan Timur Tengah dan Paris gitu. Karena Indonesia punya tropical ingredients yang beda dengan Middle East dan beda dengan Eropa atau Paris gitu. So yang mengikat kita tetap adalah story. Nah, apa namanya? Next, mungkin ini terakhir ya. Ini salah satu presentasi juga. Mungkin sebagai contoh teman-teman bagaimana sebuah story dan copywriting itu bisa dijahit sebuah video yang durasinya lama, 2 menit, 3 menit, dimana aku hanya bercerita aja. Tapi nggak cuma bercerita doang, tapi aku tulis dengan baik tulisan ini, story-nya ini, sehingga bisa terasa menarik bagi orang. Ini adalah salah satu konten yang ada di Humans, salah satu campaign yang ada di Humans, namanya Reconnection. Boleh di-play? Kalau nggak bisa mungkin coba, nggak bisa ya. Coba diulang suaranya di bawah, kanan bawah. Oke, di play. Kok tahu kamu sibuk? Karena itu 2 menit cerita di video ini ada untuk membuat kamu kembali tahu semua tentang ini. Oh iya, dan ada yang mau tanya ke kamu dalam video ini. Kamu siap? Konten sekarang udah general reels, and this was our story. Tapi aku mau tahu, kamu suka nggak kalau setiap beberapa waktu aku cerita tentang human seperti itu? Aku tahu kamu sendiri. Itu semuanya hard selling. Kita cerita store kita di mana, kita cerita ada produk baru launching, kita cerita ada yang discontinue, kita butuh ide buat store baru, semuanya hard selling sebenarnya. Tapi ketika kita bisa mendefine, kita bisa menstrukturkan ini menjadi cerita yang menarik dan dideliver dengan cara yang menarik, video ini salah satu best views di Human, salah satu yang paling banyak viewsnya di Human. Ada 3 menit di mana kita cerita tentang brand gitu. Kita nggak cerita tentang sesuatu yang lagi trending topik segala macam, tapi cuma cerita tentang humans aja gitu. Tapi dibalut dengan story dan copywriting skills yang baik, sehingga itu terasa dekat, terasa personal gitu. Jadi aku cuma bisa share studi case saja hari ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya buat belajar lagi. Boleh next. Ini ya tadi terakhir. A good copywriting attracts, a good storytelling inspires. The art of storytelling is knowing how to tell a story that's both attractive and inspiring. Kita butuh banget untuk jadi brand yang inspiring. Karena ketika kita menjadi brand yang inspiring, kita nggak compete lagi dengan harga, kita nggak compete lagi dengan produk doang gitu. Tapi kita compete with our value dan story. Next. Ini sedikit banget aja tentang marketing. Ya. Marketing actually very boring, teman-teman. Karena menurut aku ketika kita belajar marketing itu sebenarnya kita harus ngerti numbers, kita harus ngerti formula, kita harus ngerti bahwa marketing itu basically ada pemasaran yang it's numbers game gitu. Ya, ketika kita mau jual produk, ya kita mau campaign, kita harus ngerti bahwa proses orang atau customer journey itu nggak langsung tahu produk kita langsung beli gitu. Ada proses-proses yang mereka harus lewatin dulu. Ini salah satu yang paling klasik. Mereka harus aware dulu, harus tahu dulu, pernah dengar dulu paling enggak. Terus habis itu mereka harus tertarik dulu, interested dulu. Boleh
Nah, kalau mereka tertarik, mereka interested, baru mereka akan lihat harganya masuk gak ya di gue, oke gak ya produknya, segala macam, baru mereka baru desire, and then mereka baru beli di fase yang keempat, and then baru mereka mutusin buat repeat atau enggak tuh di fase yang terakhir. Dan customer journey ini butuh numbers gitu. Orang yang tahu akan secara naturally lebih banyak dari orang yang tertarik. Terus-terusan ke bawah, semakin lama semakin kecil. Orang yang beli dibandingkan orang yang tertarik jauh lebih sedikit gitu. Dan ketika kita tahu numbersnya, kita bisa make sense of numbers gitu. Kita bisa membuat campaign kita jadi efektif gitu. Nah, misalkan kayak ini yang biasa kita tahu kan. Ini sedikit aja. Yang biasa kita tahu, kita mau target jualannya berapa sih? Oke, target jualan kita 100 gitu. Paling gampang banget kita punya yang namanya rules of 10, di mana setiap fase ini turun 10 kali lipatnya, turun 1/10-nya gitu. Jadi ketika yang jualan 100, itu berarti orang yang aware aja harus 100.000 yang tahu gitu. Karena kan kita mau mulai bisnis awal-awal gitu, kita cuma tawarin ke 5 orang, terus yang beli 2, yang 3 nolak, kita sedih. Padahal conversion-nya itu udah gede banget gitu. Dari 5 yang beli 2 gitu. Berarti kalau kita mau jual 2.000, tinggal kasih tahu ke 5.000 orang. Sebenarnya kayak gitu. Nah, 5.000 orang gimana kita dapetinnya? Nah, itu marketing. Via ads, via campaign, via billboard, via konten marketing. Itu banyak banget. Teman-teman bisa pakai yang mana yang paling cocok buat brand teman-teman atau yang paling bisa teman-teman lakukan gitu. Tapi basically funnel model ini harus terus-terusan harus dianalisis dan harus punya pemahaman akan funnel model. Karena kadang PR-nya bukan masalah di action-nya, bukan masalah di produknya gitu. Tapi mungkin masalahnya emang awareness-nya aja kurang banyak. Kalau dilihat dari 10 teman-teman tawarin itu yang beli 1, itu udah bagus banget dari funnel model. Karena berarti kalau misalnya mau jual 1.000 ya tinggal ngasih tahu ke 10.000 orang gitu. Susah nggak sih ngasih tahu ke 10.000 orang? Sekarang dengan sosial media nggak sesusah itu. Kita bikin satu konten aja bisa yang nonton kalau viral bisa berapa banyak gitu kan. Jadi untuk dapetin numbers yang kita butuhkan tuh nggak sesusah itu saat ini. Karena the power of social media itu sendiri. Kalau dulu mungkin harus door to door, harus bagi brosur, harus iklan di TV tapi budgetnya gede banget, which nggak make sense. Tapi kalau sekarang there are a lot of options, banyak banget caranya gitu. Kita bikin konten, kita hire KOL atau kita bikin sesuatu yang menarik di social media, we can get the numbers. Tapi ya kita harus dapetin numbersnya gitu. Jadi ini adalah engineering mindsetnya dari bisnis gitu. Marketing tuh butuh numbers game yang kita harus lewatin lah sebagai theoretical batas, theoretical limit gitu. Kayak misalnya untuk kita ngangkat beban gitu ya, bebannya 10 kilo kan berarti kita harus punya daya tuh at least 100 Newton gitu. Nah, kalau kita nggak punya daya di bawah di atas 100 Newton, kita cuma 50 Newton ya ini beban nggak akan keangkat gitu. Jadi, tapi kalau kita punya gayanya lebih dari segitu, 300 Newton masih bisa keangkat. Jadi sama kayak di sini, kalau misalnya actionnya kita mau targetin 100 jualannya, tapi awareness-nya nggak lebih dari 100.000, ya jangan harapin 100-nya dapet gitu. Tapi kalau lebih dari 100.000 ya bisa aja dapet, atau bisa aja bahkan lebih dari situ gitu. Jadi ini funnel model yang selalu dipakai sama teman-teman marketing di Humans buat nganalisis kira-kira bagian-bagian mana yang ada masalah, itu juga bisa dianalisis. Apakah awareness-nya udah dapet jumlah yang kita pengen, tapi tiba-tiba bocor dari interest-nya. Oh berarti campaign-nya nggak menarik, promise-nya nggak menarik, feature-nya nggak menarik gitu. Atau bocornya di repeat, oh berarti produknya orang suka, premise-nya promise-nya dan premise-nya itu menarik, tapi kualitasnya kurang oke sehingga mereka nggak mau repeat order. Jadi banyak yang bisa didapatkan cuma dari analisa dari funnel ini aja gitu. Oke. Next. Something yang Humans punya selain dari marketing dan kreatif itu adalah we are always trying untuk menjadi brand yang inspires the other. Dan I think it's more the tangible assets yang bisa di-value dengan uang, bisa di-value dengan growth atau bisa di-value dengan revenue. Bagi kita menjadi brand yang inspiring adalah satu key role yang kita ingin ambil di Indonesia, di mana kita ngerasa bahwa more than everything adanya Humans tuh ngebuat impact yang positif yang bahkan kita nggak pernah tahu efeknya kayak gimana bagi orang.
ini adalah salah satu anak yang apa namanya, dia masih SMA tapi dia customernya Humans. Kita sering ngobrol sama dia, kita sering cerita-cerita perjalanan Humans, dan ya dia bilang di DM kayak, Humans dan tim, aku mau titip pesan dan doa ya, kalian harus panjang umur dan sehat-sehat sampai 4 tahun ke depan, 5 bulan atau bahkan 100 tahun ke depan. Tungguin aku bisa kerja dan ketemu sama kalian. Inspiring banget, aku bakal kerja keras biar bisa ketemu sama Humans, jadi harus tetap ada. Yeah, it's something yang apa ya? I think it's the emotional value of doing business. Tadi Mas Fahmi udah cerita bahwa bikin bisnis itu bukan sesuatu yang mudah. Kadang kita 2 jam sekali nangis gitu. So, kita butuh sesuatu yang lebih dari apa ya? Lebih dari monetary gain gitu. Ini something yang membuat aku kadang kalau aku lagi lupa, lagi capek dan lagi kayak, ini ngapain sih gue cari duit segini ya bang gitu. It's something yang I get back to dan ngerasa kayak, oh Humans tuh ada dan udah menginspirasi a lot of other people di sana dengan impact-impact yang kita bikin gitu. Sampai ada anak-anak SMA di sana yang jadi serius belajarnya, jadi rajin belajar, jadi pengen kita karena dia pengen masuk kerja di Humans. Jadi kita nggak boleh gagal, kita nggak boleh bangkrut, kita nggak boleh jatuh. Gitu. Jadi ya itu salah satunya. Terus next terakhir. If your brand inspires, you don't have to sell that hard. Ini yang terakhir yang mungkin aku bisa bilang dan sampaikan ke teman-teman. Dan udah kayaknya itu terakhir. Oke, akhirnya kita dari aku. Terima kasih sudah menonton. Semoga nggak ada yang ketiduran. Saya langsung kirim ke anak saya loh. Ini gini gitu, bukan apa-apa. Karena memang kalau mungkin inspirasinya dari orang tua itu buat anak sekarang mungkin ini ya, saya memang ini anak muda nih, saya sharing ke anak saya sedang kuliah juga sambil kerja gitu kan, jadi siapa tahu bisa menginspirasi. Kemudian timbul pertanyaan, apa yang diajarkan orang tua yang berbekas sehingga bisa value, sehingga siapa orang tua sudah mengajarkan apa yang ke anak saya. Saya kagum banget tadi sama berempat begini gitu kan, orang tua ini seperti apa sih, saya sendiri sebagai orang tua telah mengajarkan apa gitu kan ke anak. Jadi kalau bisa saya perbaiki itu saya akan perbaiki gitu, maksudnya saya ingin juga pelajaran dari anak-anak muda, karena siapa namanya Mas Rizky ini seumuran anak saya lah, 20-an kan. Sekarang dari 29. Masih 20-an. Anak saya lah, anak saya umurnya 23 gitu kan. Jadi aduh ini banget gitu kan. Jadi berharga banget apa yang berbekas dari ajaran-ajaran orang tua sehingga Mas Rizky bisa perjalanan sejauh itu dan punya cita-cita yang luar biasa dalam inspiring. Zaman saya muda itu nggak ada tuh kata-kata inspiring, adanya adalah kalian harus kerja udah gitu kan, udah. Sekarang kan paradigmanya sudah berbeda gitu kan, jadi kayaknya sebagai orang tua juga kita harus tetap terus berusaha. Nah itu apa sih nilai dari orang tua Mas Rizky yang sehingga Mas Rizky menjadi orang yang wow banget gitu loh sekarang. Oke, pertanyaan yang sangat out of the box. Karena topiknya adalah parenting ternyata. Tolong next jangan yang motherhood ya. Cuma dari perspektif seorang anak kali ya, mungkin tahu dulu dinamikanya. Dinamikanya aku ada di keluarga yang aku anak kedua dari 4 bersaudara. Aku agak jauh dari kakak dan jauh dari adik. Kakakku beda 8 tahun, adikku beda 7 tahun. Jadi aku anak tengah yang terasa gak punya teman, sendirian gitu. Karena jauh main ke kakak udah terlalu jauh, main ke adik terlalu kecil gitu. Jadi ya itu satu dimana dinamika keluarga aku gak banyak belajar atau gak banyak bermain dengan kakak ataupun adik gitu. Kakak mungkin aku jadikan sosok mentor yang dia ngajarin tentang tentang cara dandan gimana, cara fashion gimana gitu. Adik ya mereka berdua, adik aku, dan berantem terus kerjaannya. Karena bedanya cuma setahun antara adikku yang ketiga dan keempat. Mama papa tipikal pengusaha yang bukan pengusaha yang pengusaha banget. Jadi punya laundry di rumah dan punya catering juga. Jadi sempat hidupnya agak naik turun, kadang susah, kadang nggak terlalu susah. Tapi ya ada momen dimana kita
satu minggu cuma makan dinernya Indomie doang bareng-bareng, ada momen gitu juga. Dan apa namanya, mungkin menjadi seorang pengusaha seumur hidup mereka nggak pernah ada di jalur profesional. Itu cukup conflicted buat papaku. Papaku ngerasa bahwa anaknya harus ambil kerjaan yang stable, anaknya harus mau masuk akademi atau jadi akpol, masuk akpol, jadi PNS. Itu sesuatu yang dulu papa selalu enforce gitu. Harus bisa, atau enggak paling nggak kerja di multinational company yang aman gitu. Jadi itu satu yang papa enforce. Tapi mama di satu sisi ya aku ngerasa mereka playing good cop bad cop role. Jadi papa tuh bad copnya dan mama tuh good copnya. Tapi di satu sisi itu jadi ngebuat dinamikanya itu terasa stabil ya. Jadi aku nggak terlalu lepas juga karena mama terlalu ngajain, dan nggak terlalu terkekang juga karena papa terlalu enforce gitu. Jadi mereka punya power yang sama gitu. Ada satu momen di mana konfliknya terjadi. Jelas setelah aku lulus kuliah, papa berharap aku masuk kerja di multinational company dan gajinya ya langsung fresh graduate, gajinya udah oke gitu-gitu. Sementara aku ngerasa bahwa tadi aku pengen belajar tentang menulis gitu. Jadi aku magang sebagai copywriting, dan saat itu pas aku bilang ke keluarga aku, mereka nggak setuju. Sudah jelas mereka nggak setuju karena anaknya yang cum laude di ITB mereka pamerin ke grup tetangga, tiba-tiba jualan sepatu gitu loh, dan magang copywriter gitu di perusahaan yang mereka itu nggak pernah dengar gitu. Tapi pada saat itu aku bilang bahwa kamu udah sampai sini tapi kok nggak mau jadi orang hebat. Terus itu mama bilang bahwa aku nggak bisa ngomong kalau sama papa. Aku bilangnya ke mama, aku bilangnya cerita ke mama, Kiki, manggilnya Kiki kalau ke mama. Dia nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi there's something, ada sesuatu di dalam diri yang aku ngerasa bahwa aku bisa ngelebihin dan punya kapasitas yang lebih besar dari apapun yang papa harapin ke aku. Aku nggak bisa bilang itu sekarang. Aku nggak ngerti apa itu sekarang. Aku cuma pengen belajar nulis sekarang karena nggak punya ide untuk one day jadi entrepreneur, jadi Forbes 30 under 30. Nggak mungkin lah gitu saat itu ngerasanya. Tapi itu something yang bergejolak aja yang aku bilang ke mama, dan mama akhirnya yakinin papa, dan akhirnya kita buat persetujuan. Persetujuannya adalah oke, mama papa percaya sama kamu, dan mungkin kita kasih waktu aja 1 tahun ke depan, kita lihat lagi kayak gimana. Kalau kamu emang ngerasa, dan aku juga bilang kalau aku ngerasa setahun ini aku gak dapet apa-apa, masih ada jalan kok untuk bisa ke industri gitu. Karena mungkin teman-teman udah masuk kerjaan juga, jadi bisa koneksi orang dalam dan lain sebagainya. Ya nego-nego lah ya. Tapi intinya dari situ mereka bilang kalau uang jajan gak dikasih lagi. Dan udah sejak itu perjuangannya terasa dimulai. Karena ya mau nggak mau harus dapetin uang dengan cara yang aku pilih gitu. Dan ada deadline juga dari mereka. Mungkin kalau bisa dibilang the greatest gift yang orang tua bisa kasih ke anaknya itu adalah rasa percaya. Kadang kita mungkin sebagai orang tua tuh ngerasa bahwa kita pengen anak kita of course hidupnya lebih baik, nasibnya lebih baik, tapi kita gagal untuk memberikan rasa percaya bahwa mereka sebenarnya mengerti apa yang mereka inginkan dan gimana peran kita sebagai orang tua adalah menjadi rumah saat anaknya butuhkan, dan bisa ya kalau kayak aku ngerasa bahwa mama adalah teman ngobrol aku. One day ketika ada sesuatu yang tidak bisa aku ceritakan ke orang, ya aku datangin ke mama dan untuk cerita dan segala macam. Jadi ya mungkin itu ya yang aku ngerasa apa pelajarannya aku nggak tahu, tapi itu yang aku alami dan aku rasakan dan aku dapatkan dari orang tuaku. Rasa percaya terakhir yang mereka berikan bahwa mereka nggak apa-apa anaknya yang udah mereka kuliahin sampai dengan sarjana teknik dan cum laude, tapi kemudian mengambil jalur yang sama sekali berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Mereka tetap percaya, dan rasa percaya itu yang aku bawa sampai sekarang gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kami setiap kita